Aloysius Sugianto, anak buah Ali Murtopo, pengganda Super Semar. Pada malam 11 Maret 1966, sebuah rapat digelar di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad Gambir. Bagian intelijen Kostrad hari itu juga ikut sibuk. Mayor Aloysius Sugianto tak bisa istirahat gara-gara ada perintah penting dari atasannya, Letnan Kolonel Ali Murtopo. "Tolong cepat gandakan," kata Ali, seperti diingat Sugianto yang dikutip dalam majalah Tempo edisi 20 Oktober 2013. Ali lantas menyerahkan 2 lembar kertas kepada Sugianto. "Segera kembali," kata Ali. Sugianto segera menyadari betapa pentingnya surat tersebut. Seingat Sugianto, Mayor Jenderal Basri Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud baru saja bertandang ke Markas Kostrad untuk menemui Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Sebelumnya, ketiga jenderal itu menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Pada zaman itu, seingat Sugianto, belum ada mesin fotokopi sehingga metode pengadaan dokumen yang lazim adalah dengan memfotonya. Maka Sugianto bergegas mencari studio foto dengan dikawal polisi militer naik jeep. Sebenarnya, itu adalah tugas yang agak mustahil, karena hari sudah larut malam. Sugianto lalu teringat seseorang yang barangkali bisa membantunya, Jerry Sumendap. Jerry adalah pengusaha pelayaran yang belakangan mendirikan Borok Airline. Sugianto tahu latar belakangnya. Jerry yang sering melawat ke Eropa itu mempunyai peralatan canggih di rumahnya. Maka dia pun bergegas menuju ke rumah Jerry di Jalan Lombok, kawasan elit Menteng. Legalah Sugianto mengetahui Jerry sedang berada di rumah. Sugianto langsung memperlihatkan 2 lembar dokumen penting yang harus digandakan itu. Semula, surat itu hendak difoto dengan kamera biasa, namun urung karena tidak ada waktu untuk cetak foto. Sumendap berpikir menggunakan Polaroid miliknya. Lalu dipotretlah dokumen itu dengan kamera Polaroid. Dari 5 kali jepretan, Sugianto menemukan 3 jepretan yang bagus. Lembaran-lembaran asli dan hasil jepretannya kemudian dimasukkan ke dalam map. Tugas selesai dan Sugianto pun bergegas kembali ke Markas Kostrad sesuai perintah Ali Murtopo. Sugianto lalu menyerahkan map itu kepada Ketua G5 Koti Brigadir Jenderal Sucipto. Lembaran surat yang digandakan Sugianto dengan bantuan Jerry itu adalah surat perintah 11 Maret 1966 atau lebih dikenal dengan Super Semar. Menggandakan Super Semar bukan satu-satunya jasa Sugianto kepada Orde Baru. Hingga 1970-an, kala Ali Murtopo sudah naik pangkat menjadi Mayor Jenderal, Sugianto tetap jadi andalannya. Sugianto sendiri saat itu sudah menjadi kolonel. Dia termasuk perwira penting dalam unit operasi khusus yang dipimpin oleh Ali Murtopo. Ali Murtopo melibatkan Sugianto dalam upaya pendudukan Timor Portugal, kini Timor Leste. Lebih spesifik lagi, dia dijadikan bagian dari operasi Komodo yang punya misi menjaga agar komunis tidak berkuasa di Timor Portugal. Pasalnya, kawasan Timor Portugal kala itu dianggap terancam oleh kelompok kiri, Frente Revolucionari de Timor Leste Independente, FRETILIN. Sang kolonel yang Katolik, seperti sepertiga penduduk Timor, mendapat perintah mengunjungi ibu kota Timor Diri dalam sebuah misi pencarian fakta. Tulis Gen Konvoy dalam Intel Menguat Tabir Dunia Intelijen Indonesia, terbit tahun 2009 halaman 86.
Sugianto keluar masuk timur Portugal dengan visa dari konsulat Portugal di Jakarta. Dia ke Dili dengan mengaku sebagai direktur dari perusahaan fiktif. Di Dili, Sugianto disambut wakil dari Partai Apodeti. Sesudah berbicara dengan mereka, kemudian dia menuju hotel dan bertemu dengan pendukung Persemakmuran Portugal sambil minum kopi. Malamnya, dia akan makan malam dengan mereka yang mendukung kemerdekaan, kata Sugianto sebagaimana dikutip Konvoy halaman 87. Aloysius Sugianto sebetulnya termasuk salah satu perwira potensial di Angkatan Darat, namun pangkatnya hanya mentok di kolonel. Operasi khusus dan misinya di timur Portugal pun tak bertahan lama, karena keburu dibubarkan Soeharto. Sejak itu, pamor Ali Murtopo dan Sugianto perlahan tenggelam. Sebagai tentara, Sugianto termasuk Angkatan 45. Dia dekat dengan Slamet Riyadi. Gen Konvoy dalam Kopassus Inside Indonesia Special Forces terbit 2003 halaman 18 menyebut, dia dikirim ke Jakarta setelah Slamet Riyadi terbunuh di Ambon. Di Jakarta, dia ikut kursus intelijen tempur dan akhirnya masuk resimen para komando Angkatan Darat RPKAD. Sebelum terdampar di Kostrad, Sugianto adalah perwira berpangkat letnan di RPKAD. Tulis Julius Pur dalam Beni Murdani, Profil Prajurit Negarawan, terbit 1993, halaman 118 hingga 122, menyebut, Sugianto adalah pembantu terdekat Mayor Jailani, komandan yang dekat dengan kelompok Zulkifli Lubis dalam perseteruan internal di tubuh Angkatan Darat. Sugianto kerap mewakili Jailani dalam pertemuan dengan kelompok anti Nasution. Dia dan komandannya itu juga terlibat dalam peristiwa Kranji 1956, upaya penculikan Jenderal Nasution yang gagal. Para perwira yang terlibat dalam peristiwa Kranji 1956 itu dihukum berat. Mayor Jailani dijatuhi hukuman disiplin, dikeluarkan dari dinas, dan tentu saja karirnya mandat setelah itu. Sugianto agak terselamatkan karena dianggap masih muda dan bisa dibina, namun dia harus keluar dari RPKAD. Sugianto dikenal sebagai perwira Angkatan Darat aktif yang juga menjadi pengusaha penerbitan dan perfilman. Ketika masih menjadi bawahan Ali Murtopo di Opsus, dia menjadi wakil direktur Berita Yuda, salah satu koran yang menjadi corong militer dan Orde Baru. Sugianto juga pernah mendirikan majalah Pop. Orang yang menjadi pemimpin redaksinya adalah Reyhanitio. Majalah Pop pernah bikin geger publik pada tahun 1974. Dalam edisi 17 Oktober 1974, redaksi menurunkan artikel bertajuk Teka-teki sekitar garis silsilah Soeharto, yang menyebut bahwa ayah Soeharto adalah seorang bangsawan bernama R.L. Prawiro alias Raden Rio Patmodipuro. Padahal, informasi yang beredar di publik selama ini, ayah Soeharto adalah Kertosudiro, seorang ulu-ulu atau pejabat pengairan desa dari Bantul. Artikel itu tentu saja membuat Soeharto murka. Pimpinan redaksi Pop pun kemudian diseret ke pengadilan. Ketika kehebohan itu terjadi, Sugianto sedang tak berada di Jakarta. Dia sedang sibuk dengan misinya di timur Portugal yang dianggap pemerintah Indonesia dan Amerika sedang dalam intan komunis. Terkait perkara majalah Pop itu, setur Tempo edisi 9 November 1974, Sugianto sempat dipanggil menghadap Ali Murtopo di rumahnya di Jalan Matraman, Jakarta. Sugianto akhirnya menyanggupi untuk merilis permintaan maaf dan ralat terkait silsilah daripada Soeharto tersebut. Meski tak ikut di penjara, karir militer Sugianto mandek gara-gara masalah itu. Pangkatnya hanya mentok di kolonel. Sugianto yang kelahiran Yogyakarta 25 Juni 1928 sebenarnya masih mungkin naik pangkat. Umurnya kala itu masih 46 tahun dan punya koneksi dengan Ali Murtopo. Apa komentar Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.